Pada Selasa, 6 Agustus 2024, Hamas secara resmi mengumumkan penunjukan Yahya Sinwar sebagai kepala baru biro politik mereka. Pengangkatan ini mengikuti pembunuhan Ismail Haniyeh, pendahulu Sinwar, di Teheran. Sinwar, seorang militan garis keras dan tokoh sentral dalam struktur kepemimpinan Hamas, menggantikan Haniyeh dalam posisi tertinggi kelompok tersebut. Penunjukan ini menandai perubahan signifikan dalam arah politik dan strategi Hamas, yang dapat berdampak besar pada situasi keamanan di Timur Tengah dan hubungan antara Hamas dengan Israel. Yahya Sinwar, yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin militer Hamas, kini mengemban posisi tertinggi sebagai kepala biro politik. Sinwar, yang dikenal dengan julukan Dead Man Walking atau orang mati berjalan, lahir di kamp pengungsi Khan Yunis di Gaza Selatan. Ia telah lama menjadi tokoh sentral dalam Hamas. Dikenal karena keterampilannya dalam strategi militer dan intelijen. Penunjukan Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang terbunuh dalam serangan bom di Teheran. Sinwar bukanlah nama baru dalam konteks kekerasan dan ketegangan di wilayah tersebut. Sebagai pemimpin militer Hamas, ia diduga menjadi otak di balik serangan besar pada 7 Oktober yang mengakibatkan kematian lebih dari 1.000 orang dan penyanderaan 251 orang Israel. Penyerangan ini merupakan salah satu yang terburuk dalam sejarah Israel dan menambah ketegangan yang sudah ada di kawasan tersebut. Sebagai kepala biro politik, Sinwar menggantikan Haniyeh yang dikenal sebagai sosok yang lebih moderat dalam pandangan internasional. Sementara Haniyeh berusaha menampilkan wajah moderat dan terlibat dalam upaya-upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata, Sinwar lebih dikenal dengan pendekatannya yang keras dan agresif. Pengangkatan Sinwar diperkirakan akan memperkuat kebijakan keras Hamas terhadap Israel dan mungkin mengurangi kemungkinan terjadinya kesepakatan damai. Seorang pejabat senior Hamas mengatakan bahwa pemilihan Sinwar sebagai kepala kelompok mengirimkan pesan kuat kepada Israel bahwa Hamas tetap pada jalur perjuangannya. Sinwar sendiri dikabarkan bersembunyi di serangkaian terowongan bawah tanah di Gaza dan memegang kendali atas sekitar 120 sandera Israel. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh Sinwar dalam struktur dan operasi Hamas saat ini. Yahya Sinwar lahir di kamp pengungsi Khan Yunis di Gaza Selatan pada tahun 1962. Sinwar bergabung dengan Hamas pada awal 1987, sekitar waktu pendiriannya. Sejak awal, Sinwar menunjukkan kemampuan luar biasa dalam bidang militer dan intelijen, dan ia cepat mendapatkan posisi penting dalam struktur Hamas. Pada tahun 1989, Sinwar ditangkap oleh Israel dan dijatuhi hukuman seumur hidup karena keterlibatannya dalam pembunuhan 2 tentara Israel. Selama 23 tahun penjara, ia mempelajari bahasa Ibrani dan mendapatkan pemahaman mendalam tentang budaya dan masyarakat Israel. Sinwar dianggap sebagai salah satu anggota Hamas yang paling berpendidikan dan cerdas dalam hal strategi militer dan politik. Pada tahun 2011, Sinwar dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan untuk tentara Israel Gilad Shalit. Setelah pembebasannya, ia kembali ke aktivitas militansi dan memimpin Brigade Ezzedin Al-Qassam, sayap militer Hamas. Sinwar dikenal karena kebijakan kerasnya terhadap Israel dan warga Palestina yang dianggap sebagai informan Israel. Pengangkatan Sinwar sebagai kepala biro politik Hamas memicu reaksi keras dari Israel dan komunitas internasional. Israel, yang telah lama menargetkan Sinwar karena perannya dalam serangan-serangan militer, menyatakan bahwa satu-satunya tempat untuk Sinwar adalah di samping komandan militer Hamas lainnya dan para teroris yang terlibat dalam serangan 7 Oktober. Menteri Luar Negeri Israel,
Israel Katz, dengan tegas menyatakan tekad pemerintahnya untuk segera melenyapkan Yahya Sinwar yang baru saja diumumkan sebagai pemimpin baru Hamas. Katz menyebut penunjukan Sinwar sebagai alasan kuat bagi Israel untuk mempercepat upayanya menghapus Hamas dari muka bumi. Katz menekankan bahwa dengan Sinwar, yang sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas di jalur Gaza, kini berada di posisi puncak biro politik. Ancaman yang dirasakan Israel semakin besar. Akhir tahun 2023 lalu, militer Israel melancarkan operasi perburuan intensif terhadap pemimpin dan komandan Hamas, termasuk Yahya Sinwar. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk melemahkan struktur kepemimpinan Hamas di tengah eskalasi konflik yang terus berlangsung di wilayah jalur Gaza. Dalam upaya tersebut, militer Israel menawarkan imbalan yang nilainya fantastis bagi setiap warga Gaza yang mampu memberikan informasi akurat mengenai keberadaan para pemimpin Hamas yang sedang mereka buru. Dilansir oleh media lokal Israel, The Times of Israel, tawaran imbalan ini diumumkan secara luas melalui selebaran yang disebarkan di wilayah jalur Gaza. Selebaran tersebut, yang fotonya beredar luas di media sosial pada saat itu, mencantumkan foto-foto para pemimpin dan komandan Hamas, termasuk Yahya Sinwar, serta rincian tentang imbalan yang ditawarkan. Menurut selebaran tersebut, militer Israel menjanjikan hadiah uang sebesar $400.000 Amerika Serikat, atau setara dengan sekitar 6,4 miliar rupiah, bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan atau eliminasi Sinwar. Tawaran imbalan ini dirancang untuk menarik partisipasi warga Gaza yang terus berada dalam situasi sulit akibat serangan militer yang tidak kunjung reda. Dengan Yahya Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh sebagai pemimpin baru, kami merasa ini adalah momen krusial untuk mengambil langkah tegas. Sinwar adalah salah satu tokoh utama di balik sejumlah serangan terhadap Israel, dan penunjukannya sebagai kepala Hamas hanya memperburuk situasi, ujar Katz. Pengangkatan Yahya Sinwar sebagai bos baru Hamas menandai babak baru dalam konflik yang telah lama berlangsung antara Hamas dan Israel. Sinwar, dengan latar belakangnya yang kuat dalam operasi militer dan pendekatan yang keras, menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam kelompok tersebut